Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dan pecinta dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, hari ini hari ke-13 puasa Ramadan kita tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan ibadah-ibadah yang terbaik dari kita semua. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mempersembahkan sebuah ibadah yang paling sempurna dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas sedikit, mengingatkan kita semua tentang zikir Rasulullah SAW. Apalagi ketika kita berada pada bulan Ramadan ini, tentu kita dituntut untuk banyak atau melazimi berbagai macam zikir-zikir yang harus selalu kita ucapkan, yang harus selalu keluar dari mulut kita ini. Rasulullah SAW, beliau senantiasa menghabiskan waktunya, dan waktu-waktu itu memang dia lewati dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak tahmid, syukur, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok Nabiullah Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan, dan Allah sudah mengampuninya dan memeliharanya dari berbagai macam kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu banyak berzikir kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis Aisyah pernah berkata, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah taala fi kulli ahyani." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktu yang dia lalui. Begitulah Rasul. Beliau senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah sehingga hatinya selalu terpaut, hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas pun mengungkapkan kepada kita. Kata Ibnu Abbas, kami pernah menghitung zikir Rasulullah yang dia ucapkan dalam sebuah majelis itu, kata beliau, sebanyak 100 kali. Ini kata Ibnu Abbas. Kata beliau, ya, Rasul mengucapkan sebuah kalimat zikir dalam sebuah majelis itu sampai 100 kali. Apa kalimat zikir yang Rasulullah ucapkan itu? Yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami ulangi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Inilah yang dihitung oleh Ibnu Abbas, di mana Rasul mengucapkan kalimat ini, kata beliau, dalam sebuah majelisnya itu sampai 100 kali. Maknanya, ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ini yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu kita yang senantiasa
hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, tentu juga kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan ingin bertaubat kepada Allah. Maka mari kita ucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini. Rabbi'firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Abu Hurairah pun juga menuturkan, ya, saya, kata Abu Hurairah, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai bil yaum aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Inilah sebuah informasi, sebuah riwayat dari Abu Hurairah ini menyatakan kepada kita, Rasul yang maksum itu selalu bertaubat, selalu minta ampun kepada Allah dalam seharinya, kata beliau, tidak kurang dari 70 kali. Maka tentu kita yang semestinya harus memperbanyak taubat kepada Allah, di mana kita yang hidup, yang selalu bergelimang dengan salah, yang selalu berbuat dosa dalam hidup ini, tentu semestinya harus lebih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga Ummul Mukminin Ummu Salamah mengungkapkan kepada kita sebuah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di sisi Ummu Salamah. Apa doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kata Ummu Salamah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini yang selalu, kata Ummu Salamah, yang diucapkan oleh Rasulullah ketika bersama dengan Ummu Salamah. Ini yang selalu dia dengar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ini. Maka ketika kita berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang memang diperuntukkan untuk kita untuk bisa memperbanyak, menjadikan sebuah lahan investasi kebaikan-kebaikan, maka tentu juga mari kita lazimi berbagai macam doa yang selalu juga Rasulullah SAW lakukan, bacakan pada setiap hari beliau, apalagi pada bulan-bulan Ramadan seperti ini. Umpamanya ketika kita sedang berbuka, Rasul mengajarkan kita sebuah zikir, sebuah doa. Ketika kita berbuka, zahabaz zaba'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah. Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala insyaallah tetap di sisi Allah. Jadi doa ini kita baca ketika kita sudah berbuka, sudah minum, dan sudah memakan sedikit. Ya, tentu sebelum makan, sebelum berbuka kita membaca doa sebelum makan seperti biasa. Lalu nanti baru ketika pertengahan kita makan itu, baru kita baca doa ini. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Begitu juga kebiasaan kita pada bulan Ramadan ini, kita sering mendapatkan perbukaan dari tetangga atau dari siapa saja memberikan perbukaan kepada kita. Maka Rasul pun mengajarkan kita doa ketika kita berada pada posisi seperti itu. Doanya adalah Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Ya Allah, gantilah makanan kepada orang yang memberi makanan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Sungguh indah kaum muslimin yang berbahagia apabila kita betul-betul menerapkan prinsip seperti ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Begitu juga kalau kita sedang berbuka di tempat rumah seseorang, di mana kebiasaan kita, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota ini, kita senantiasa saling berkunjung, saling berbuka bersama, saling gantian tempat berbuka. Hari ini mungkin di rumah kita, besok di rumah dia. Maka ketika kita berada di rumah orang, tempat kita berbuka, Rasul pun mengajarkan kita doa, yakni aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul adbrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kamu,
Orang-orang yang baik memakan makanan kamu dan malaikat pun mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Ini yang mestinya kita ucapkan ketika kita berada atau menghadiri perbukaan di tempat atau di rumah saudara-saudara kita. Kemudian ketika kita sholat malam atau sholat tarawih dan selesai melaksanakan sholat witir, Rasul pun mengajarkan kita doa yang harus selalu juga kita ucapkan, zikir yang harus selalu juga kita lontarkan dengan mulut-mulut kita ini, dengan lisan-lisan kita, yakni Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ini zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita selesai dalam melaksanakan sholat witir pada setiap malamnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita ingin melazimkan zikir-zikir seperti ini. Apalagi kita berada pada malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang memang 10 terakhir yang diminta kita oleh Rasulullah SAW untuk mempergiat ibadah dan mencari, dan agar kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka doa pun yang dianjurkan, yang diperintahkan Rasulullah, yang harus kita baca ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, maka doa inilah yang diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia dengan senantiasa melazimkan doa-doa seperti ini, dengan senantiasa memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan senantiasa terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi ketika kita berada di bulan seperti ini, bulan Ramadan, tamu istimewa, bulan yang luar biasa kebaikan-kebaikannya dijanjikan oleh Allah kepada kita. Tentu mari kita produktifkan bulan ini dengan senantiasa memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk, dalam setiap aktivitas kita kesehariannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, kemudian mampu menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentu kalau seperti itu, kita akan menjadi pemenang-pemenang sejati ketika kita sudah menyelesaikan ibadah ini dan berhari raya pada 1 Syawal 1442 yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.